Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan beberapa hal-hal penting terkait masalah bagaimana sih kemudian kita melakukan pendekatan cyber security terutama di lingkungan yang namanya enterprise. Jadi lingkungan enterprise ini menjadi lingkungan yang memang sangat luar biasa gitu ya, ketika kemudian kita dealing dengan user yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya, mulai dari ratusan ribuan ataupun kemudian puluhan ribu gitu ya. Sebagaimana kemudian kalau kita dalam sebuah misal universitas gitu ya, paling tidak kemudian kita akan handling 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, bahkan kemudian mungkin lebih dari itu. Dan ini jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang masif yang kemudian harus kita harus bisa take care sedemikian rupa supaya kemudian overall secara keseluruhan sistem kita itu kemudian akan aman. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat kemudian kita berbicara di seperti era seperti sekarang gitu ya, era-era ketika kemudian kita harus berhadapan dengan situasi yang kita sebut dengan nama pandemi gitu ya. Ketika semua sekarang harus banyak melakukan aktivitas full online secara daring gitu ya. Ini tentu saja menjadi sebuah konsideran tersendiri, menjadi sebuah hal penting tersendiri bagaimana sejauh mana kemudian sebuah enterprise, sebuah institusi, sebuah organisasi itu kemudian mereka bisa melakukan pendekatan yang we need to have a structured approach more than ever. Jadi kita tuh betul-betul membutuhkan sebuah pendekatan yang terstruktur more than ever daripada kemudian sebelum-sebelumnya. Jadi kondisi ini yang kemudian ketika user kita harus mengakses sistem dari remotely, secara remote dari jarak jauh, mereka boleh jadi mengaksesnya dari tempat-tempat publik dan lain sebagainya. Tadinya kita punya sebuah ruangan yang kemudian kita kontrol itu ya, sebuah tempat yang kemudian kita kontrol seperti perkantoran atau seperti kampus dan lain sebagainya yang relatively apa namanya situasinya itu adalah confined space, ruangan-ruangan tertutup yang kita bisa kemudian secara PD mengamankan gitu. Kita punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk kemudian mengamankan sistem-sistem kita karena semua yang ada di situ terkontrol dengan baik. Nah, ketika kemudian user kita ini scatter dari satu tempat kemudian ke tempat yang lain. Nah, ini menjadi sebuah konsideran tersendiri, menjadi sebuah pertanyaan sendiri. Sejauh mana kemudian kita ini sudah bisa siap untuk kemudian berhadapan dengan situasi yang sebagaimana kemudian kita hadapi sekarang. Nah, karena itulah kemudian saya merasa topik yang namanya comprehensive approach ini menjadi sebuah topik yang sangat penting. Sejauh mana kemudian kita bisa memahami yang namanya konsep dari cyber security itu sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara yang namanya cyber security ini memang posisinya sekarang kayak gini. Kalau kata John Chamber itu kan hanya mantan eksekutifnya si Cisco gitu ya. Dia mengatakan hanya ada dua tipe perusahaan di dunia ini. Yang pertama adalah satu perusahaan yang sadar kalau bahwasanya perusahaannya ini sedang dihack. Dua adalah perusahaan yang dia itu tidak sadar kalau perusahaannya itu sedang dihack. Nah, approach ini menjadi penting, ya, approach ini menjadi penting untuk kemudian melihat sejauh mana sih kita ini ready pada saat kemudian kita dihadapkan pada situasi yang kita sebut semisal dengan nama disaster. Nah, jadi kalau kita berbicara approach seperti ini gitu ya, cyber security gitu ya. Paling tidak kita akan berhadapan dengan dua macam jenis disaster yang memaksa kita harus ready, memaksa kita itu harus kemudian siap. Sejauh mana kemudian kesiapan-kesiapan kita ketika kemudian kita betul-betul berhadapan dengan situasi misal seperti natural disaster gitu ya. Ketika kemudian kita yang tinggal di Indonesia ini, kita yang tinggal di Indonesia ini kan sangat rawan sekali dengan yang namanya gempa, sangat rawan sekali dengan yang namanya gunung berapi meletus gitu ya. Karena kita terletak di mana di Pacific Ring of Fire gitu ya. Jadi secara alamiah, secara default itu memang kita itu harus terbiasa dengan yang namanya disaster. Jadi kalau kita sudah punya mindset terlebih dahulu bahwasanya oke, saya hidup berdampingan dengan yang namanya disaster gitu ya. Sebagaimana yang kemudian tadi sudah saya ceritakan, bisa berupa geological disaster ya, berupa gempa dan kawan-kawan, atau meteorological disaster gitu ya. Ketika kemudian ada hujan, ada petir, ada snowstorm, badai salju dan lain sebagainya. Kayak semisal kalau di Indonesia di beberapa kota itu sangat sangat biasa kemudian kena yang namanya sambaran petir gitu ya. Ketika kemudian sebuah building, sebuah bangunan, itu mereka kena sambaran petir. Sejauh mana kemudian saya ini ready, saya ini siap ketika kemudian petir itu menyambar tempat saya. Nah, jadi ketika kemudian mungkin ada spike electricity, ada kenaikan voltase yang sedemikian rupa, menyebabkan kemudian sebagian dari perangkat kita itu kemudian rusak. Nah, are we well prepared gitu ya? Sementara kalau kita berbicara perspektif security itu kan sebenarnya kalau masih ingat kan ada seperti triangle segitiga itu ya, CIA threat itu ya. Ada yang namanya confidentiality, ada yang namanya integrity, dan ada yang namanya availability. Nah, sejauh mana kemudian kita ini sudah bisa, semisal dalam aspek
ketika terjadi disaster ini, availability dari tempat kita itu masih tetap, jadi kita tetap well prepared ketika kemudian ada bencana seperti tadi lightning menyambar. Atau misal ada hal disaster seperti pandemik seperti yang sedang dihadapi oleh banyak orang saat ini, ya ini COVID-19 gitu ya. Ketika seluruh dunia tidak ada yang spare. Nggak ada satupun negara di dunia ini yang being spared, yang kemudian mereka bebas dari yang namanya COVID-19. Ya. Namanya juga pandemik global. Tidak ada yang kemudian sekali lagi bisa lari begitu saja dari kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ketika kemudian orang mereka beraktivitas secara online, sejauh mana, misalnya ini contoh, bagaimana kita mengamankan data center kita, dan beragam kemudian hal-hal lain. Jadi misalnya itu misal bisa ada kebakaran, ada kemudian banjir, ada kemudian misal solar storm, badai matahari gitu yang menyebabkan proses komunikasi terputus, ataupun kemudian ya yang lain-lain lah. Intinya seperti sebagaimana kemudian ya intinya ada sebuah disaster gitu. Yang kedua adalah human disaster. Siap tidak sih kemudian pada saat kita berbicara pengamanan ini kita berhadapan dengan yang namanya human caused disaster. Semisal ada strike, ada demo gitu ya, semisal di hari buruh tanggal 1 Mei gitu ya, itu lazim kemudian terjadi demo di mana-mana. Jadi sejauh mana kemudian organisasi kita, institusi kita tuh sudah siap pada saat kemudian ada walkout, ada kemudian slowdown, ada kemudian strike, dan lain sebagainya. Jadi semisal kita bisa bayangin ya, data center kemudian staff-staffnya semuanya strike, ketika kemudian ada dikombinasikan dengan kemudian ada disaster seperti lightning disaster, kena kemudian sambaran petir, sejauh mana kemudian organisasi kita ini siap. Begitu kena sambar petir gitu ya, nggak ada yang kemudian ganti switch-nya, nggak ada yang kemudian ganti servernya. Nah, kita siap tidak seperti itu. Atau misal ada social political events, ada misal vandalisme, ada kemudian blokade, orang nggak bisa kemudian lihat, atau kemudian misal ada terorisme. Nah, how are we going to prepare this thing well gitu ya pada saat kemudian kita berhadapan dengan mereka. Dan ini tetap menjadi bagian penting dari konsep yang kita sebut dengan nama cyber security gitu ya. Jadi bagaimana kita mengamankan sistem siber kita ketika kemudian kita bahkan ketika harus berhadapan dengan social political event sekalipun. Atau kemudian ada material event seperti ada material hazardous gitu ya, ada kemudian polusi atau kemudian sesuatu yang tidak diekspektasikan gitu ya. Misal terjadi kebakaran hutan, kemudian kebakaran hutan itu salah satu implikasinya di tempat lain, mungkin bukan di tempat kebakaran hutannya, terjadi smoke. Ya, smoke itu kan gabungan antara smoke dengan fog gitu ya. Smoke gitu ya, SMOG. Intinya seperti kabut tapi partikulat-partikulatnya itu berbahaya, dan itu masuk misal ke aircon, ke data center yang kemudian dimiliki oleh organisasi. Nah, jadi disruption di data center itu juga bagian dari cyber security attack yang kemudian kadang orang itu tidak aware. Atau yang terakhir misal ada utilities disruptions, listriknya putus, ya, harga minyak kemudian naik drastis. Nah, siap tidak pada saat kemudian kita ada disaster, bisnis kita itu tetap kemudian berjalan dengan baik. Jadi rekan-rekan sekalian, sering orang kemudian memahami konsep pengamanan siber itu hanya pada saat kemudian kita harus berhadapan dengan hacker saja, dengan cracker, dengan kemudian penjahat-penjahat. Padahal yang ini tadi itu semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya cyber security. Sejauh mana kemudian pada saat ada serangan terjadi, we are well prepared gitu ya. Jadi kita punya satu misal business continuity consideration, sejauh mana kemudian bisnis kita ini tetap berjalan dengan baik ketika kemudian terjadi disaster tadi. Jadi misal kayak gini, meskipun kemudian company itu sudah melakukan beragam upaya untuk kemudian mengamankan disaster ataupun kemudian mengamankan terjadinya loss of data, tetap akan sangat sulit untuk kemudian memprediksi semua jenis skenario, segala jenis skenario. Karena itulah kemudian penting bagi sebuah company itu memiliki sebuah proses planning yang baik. Jadi approach pertama kita pada saat kemudian kita harus berbicara yang namanya cyber security itu adalah sejauh mana organisasi saya itu sudah mempersiapkan business continuity planning agar bisnis kita itu tetap berjalan dengan baik. Jadi bisnis kita itu tidak kemudian terhenti, cut gitu ya, ketika kemudian adanya cyber security. Ada proses workaround yang mungkin terjadi, ada proses temporary solution yang kemudian terjadi sebelum kemudian kita menjalankan permanent solution dan lain sebagainya. Jadi plan ini menjadi satu hal yang sangat penting supaya memastikan yang namanya bisnis itu tetap kemudian berlangsung, regardless apapun yang kemudian terjadi di luaran sana. Ya, jadi business continuity itu sekali lagi salah satu aspek penting yang jadi konsideran bagi banyak eksekutif ketika mereka berbicara how can I make sure that my system still safe. Ya, jadi
kalau kita lihat bisnis continuity itu bukan sekedar masalah kita backup data dan kemudian kita punya redundant hardware. Pada saat kemudian terjadi failure, kemudian setidaknya kita bisa merestore data balik. Ada sebuah survei yang saya pernah baca itu, ternyata walaupun kita sudah menyiapkan backup sedemikian rupa, belum tentu backup itu bisa kembali 100%. Ya, only up to 97%. Mungkin karena masalah pergeseran waktu, artinya proses ini sudah jalan, ada proses gap time ya yang kemudian di sisi backupnya, sehingga pada saat di sini sudah running transaksinya, di sini belum di sisi backupnya. Nah, nanti kalau kemudian terjadi disaster, nah ada berapa menit yang kemudian loss itu, it's very possible to happen. Apalagi kalau kita berbicara misalnya ini transaksi perbankan dan lain sebagainya. Nah, jadi at least misal kita punya beberapa hal seperti misal kita punya konfigurasi-konfigurasi yang kita dokumentasikan dengan rapi. In case anything happen gitu ya. Saya pernah punya pengalaman waktu saya kerja di Singapura gitu ya. Ketika kemudian terjadi electricity outage, yang menarik itu company di mana saya waktu itu sempat bekerja itu mereka tidak punya backup tidak ada permanen configuration konfigurasi yang kemudian di save secara permanen. Jadi karena sistem routernya itu adalah on the fly, pada saat dikonfigurasi itu kemudian langsung punya imbas, langsung punya efek. Ketika kemudian terjadi electricity outage, hilang semua konfigurasinya. Untungnya mereka itu punya konfigurasi dokumentasi yang cukup bagus. Jadi dokumentasi konfigurasi yang cukup bagus yang kemudian saya bisa merestore kembali gitu ya. Jadi posisi saya itu baru bekerja di situ sekitar sebulanan, kemudian terjadi outage gitu ya, dan nggak ada satupun yang memahami. Ya. Saya cuma kemudian ngecek dokumentasi, oh here's the documentation, let me do something, kemudian sistem well established lagi. Ini penting. Yang kedua adalah establishing alternate communication channel. Jadi pada saat kita berbicara business continuity, kita coba berpikir bagaimana internet itu dibangun. Jadi internet itu dibangun karena adanya disruptions. Maksudnya adalah internet itu kan dibangun karena Cold War ya, karena perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Amerika itu sudah berpikir bahwasanya mereka akan diserang, sehingga pada saat kemudian satu site itu mengalami down, komunikasi itu jangan sampai terputus. Jadi asal muasalnya internet kan kira-kira kayak gitu. Secara spirit itu, dia dibuat dalam kondisi unreliable. Maka pada saat kita berbicara business continuity, kita harus selalu punya mekanisme-mekanisme alternatif untuk kemudian kanal-kanal komunikasi ini tetap berjalan in the event of cyber security attack. Ya. Kemudian ada pula power yang tidak boleh terdisrupsi, atau kemudian powernya ini dalam kasus ini itu adalah bagaimana manajemen itu punya cukup banyak kekuatan untuk kemudian establishing dari sistem yang kemudian sedang berjalan. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi seluruh dependensi dari applications ataupun proses-proses yang berjalan di organisasi ini. Jadi dependensi kita baik terhadap sistem itu sendiri, baik terhadap pihak ketiga, baik terhadap kemudian external sources gitu ya, seperti power supply dan lain sebagainya. Dependensi terhadap ini itu semua harus bisa teridentifikasi. Supaya apa? Pada saat kemudian disaster itu terjadi, setidaknya kita tahu kemana kemudian kita harus meng-capture. Dan kemudian yang terakhir adalah sejauh mana kita memahami ya bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan proses otomasi. Nah ini era sekarang ini era yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya otomasi. Otomasi itu penting dilakukan supaya kemudian apa? Supaya kemudian kita mempersingkat waktu, bukan mempersingkat waktu, menghemat waktu, karena waktu tidak bisa disingkat ya. Jadi seringkali MC itu bilang untuk mempersingkat waktu itu tidak bisa disingkat. Yang bisa kita lakukan adalah kita menghemat waktu. Jadi kita bisa berharap engineer-engineer itu refocus, punya fokus ke tempat yang lain, instead of kemudian firefighting every day. Nah, automation itu membantu mereka, oke ini biar dilakukan oleh otomasi, saya punya fokus untuk kemudian membuat gimana caranya, supaya saya bisa menjalankan proses bisnis yang memberikan added value. Nah, ini sebagai hal yang penting, business continuity considerations. Yang kemudian kalau kita lanjutkan, best practice-nya apa? Best practice-nya bisa macam-macam. Yang pertama jelas pada saat kita berbicara yang namanya security itu kita harus punya yang namanya policy. That is the most important one. Policy before technical things. Jadi saya harus punya policy terlebih dahulu sebelum saya berbicara hal-hal teknis. Hal-hal teknis itu mengikuti policy yang kemudian sudah di setup sebelumnya. Yang kedua adalah sejauh mana kita bisa mengidentifikasi critical systems dan kemudian proses-proses yang terjadi, memprioritaskan mereka berbasis pada necessity, kebutuhan-kebutuhan yang kemudian ada di lapangan. Nah, jadi kita checklist satu persatu critical system. Ya, jadi misal dalam kondisi work from home gitu ya, apa sajakah critical system yang pasti akan diakses oleh orang?
Misal akses VPN, berarti akses VPN-nya adalah akses critical. Akses VPN itu membutuhkan identity backend-nya, jadi identitas username dan password, kemudian ada policy role yang ada di situ. Maka kemudian identity management system ini juga menjadi aspek penting yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ada pula mengidentifikasi vulnerability. Jadi tetap kita harus rajin melakukan proses patching. We need that more than ever di hari ini gitu ya. Sekali lagi kenapa? Karena posisi kita remote semua gitu ya. Jadi selalu patch adanya lubang, kemudian kita lihat ancaman, mengkalkulasi resiko-resiko yang kemudian terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasi kendali, mengimplementasi yang namanya kontrol, ya, dan countermeasures untuk kemudian mengurangi yang namanya resiko. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membawa metode-metode yang kemudian pada akhirnya kalau kemudian serangan itu terjadi, disaster itu terjadi, we can bring back the system up in no time. Bagaimana kemudian saya bisa mengembalikan lagi sistem up dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, seperti pidato kemerdekaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Disaster will happen. Saya bilang ya disaster itu will happen. Bukan if disaster happen, but when disaster happen. So we are not talking about it might, but we talk about it will. Jadi kita tinggal nunggu saja yang namanya disaster itu. Maka planning pada saat disaster itu terjadi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah misal kita harus bisa rajin menuliskan prosedur untuk kemudian keeping organizations, ya, menjaga organisasi ini tetap bisa berjalan dengan baik, ya, pada saat kemudian situasinya sedang chaos. Dan terakhir kemudian dua terakhir ini penting. Satu, testing. Ya, jadi kalau kita sudah punya plan, tes gitu. Sejauh mana kemudian tes kita ini berjalan dengan baik dan keep updating. Ya, jadi ini kita buat sebagaimana seperti sebuah cycle. Please keep update yang namanya planning tadi supaya in the event of misal kondisi disaster tadi atau kemudian karena situasi sudah berubah, alat juga sudah berubah, teknologi sudah berubah, maka kita juga harus keep updating. Terus kita lakukan proses update ini. Nah, jadi hal-hal ini menjadi konsideran awal ya, terutama pada saat kita berbicara yang namanya business continuity planning. Sejauh mana kemudian saya bisa mengamankan proses bisnis yang kemudian saya miliki. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di section berikutnya. Terima kasih.